Kemudian berapa gajinya drafter? Berdasarkan yang saya tahu dan saya cari tahu di beberapa sumber ya, baik dari rekan-rekan maupun dari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi proyek. Mungkin video kali ini akan dibagi beberapa part karena akan terlalu panjang. Oleh karena itu kita akan ada part-part tertentu. Nanti kita lihat video. Yuk kita ke layar monitor untuk melihat penjelasan mengenai struktur organisasi di sebuah proyek. Check it out. Oke, kita sudah di layar. Di sini kita sudah melihat struktur organisasi sederhana ya di sebuah project. Ini kita sudah lihat ya, ada struktur organisasi sederhana. Di sini ada garis putus-putus, pengenalan sedikit ya. Di sini ada garis putus-putus nih. Buat teman-teman biar tahu nih, di sini ada garis putus-putus. Di sini adalah batas salah satu koordinasi di project. Kalau ke atas itu sudah head office, ke bawah adalah project. Pemimpin project tertinggi yaitu project manager. Project director di sini dia berfungsi sebagai perwakilan perusahaan yang menugaskan si project manager untuk menjadi pemimpin di lapangan. Jadi keputusan lapangan itu sudah menjadi tanggung jawab project manager, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seorang project manager agak kesulitan mungkin mengambil keputusan, mungkin dia akan meminta advice dari seorang project director. Lalu di project manager sendiri di sini ada beberapa ya. Di sini ada leher. Ini ada leher nih. Ada 2 jabatan yang berada di leher seorang PM. Dia tidak langsung berada di dalam satu lingkup organisasi lapangan. Yaitu siapa? Dia adalah ASM manager. Dia adalah ASM manager dan QA manager. Jadi tim ini tidak tergabung secara langsung, dia menjadi independen, tapi tetap berkoordinasi di lapangan dan satu kantor. Kemudian ada 4 tim utama nih. Ada site manager yaitu tim lapangan, dia berurusan dengan lapangan. Ada tim engineering berurusan dengan gambar segala bentuk engineering, ada masalah segala macam lewatnya engineering, bikin metode dan lain-lain. Ada komersial di sini ada menghitung opnam mandor, bayaran subkon baik internal maupun eksternal. Ada juga GE manager. Nah, GE manager ini dia berhubung bagian umum, semua tentang umum itu dia yang ngurus, dari mulai hubungan di luar lingkungan proyek dan semacamnya ya. Jadi kalau misalkan ada komplain dari warga maupun lain-lain, itu hubungannya sama GE manager. GE manager ini harus memastikan bahwa komplain dari warga itu harus sangat minim. Semakin minim komplain warga artinya dia bagus bekerjanya. Kemudian lanjut yaitu kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu terkait job desk dari bawah. Kita bahas dari bawah. Jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi paling bawah, yuk kita lihat. Di sini ada drafter. Drafter di sini dia memiliki atasan langsung yaitu site engineer atau SE. Di atasnya SE ada engineering manager. Engineering manager ini kadang ada kadang enggak, tergantung dari budget proyeknya. Kemudian apa sih tugas-tugasnya? Ada membuat gambar soft drawing, menyesuaikan gambar rencana, menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan, dan juga menjelaskan kepada pelaksana dan surveyor. Nah ini menyesuaikan aja ya. Jadi terkadang kalau misalkan ada masalah gambar yang kurang detail, gambar yang tidak jelas, ukurannya tidak muncul di gambar soft drawing yang sudah approve, itu biasanya dijelaskan atau si pelaksana itu akan datang ke drafter dan minta, oh coba tolong tarikin ukurannya dong, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat gambar as built drawing. Gambar soft drawing
untuk lapangan pekerjaan pelaksanaan. Gambar as-built drawing adalah gambar yang sudah selesai dilaksanakan, yang sudah jadi. Lalu ada beda atau enggak antara soft drawing dengan as-built drawing? Tentu ada. Misalkan selama pelaksanaan ada beberapa kali revisi, ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan lain-lain. Nah, nanti yang diambil adalah revisi terakhir, yaitu revisi yang misalkan yang ketiga yang terakhir. Berarti as-built drawing yang dipakai adalah revisi yang terakhir. Kemudian, berapa gajinya drafter? Berdasarkan yang saya tahu dan saya cari tahu di beberapa sumber ya, baik dari rekan-rekan maupun dari sumber internet lainnya, gaji drafter itu rata-rata untuk fresh grade ya, untuk fresh graduate itu sekitar 5 sampai 6,5 juta. Lalu untuk yang experience atau pengalaman itu sekitar 7 sampai dengan 10 juta. Semakin tinggi pengalamannya, otomatis gajinya pun akan semakin besar. Jabatan berikutnya yaitu admin engineering. Nah, admin engineering ini memiliki atasan langsung yaitu set engineer juga, sama seperti drafter. Jadi drafter sama admin engineering ini selevel, kurang lebih ya. Tugas dia apa? Tugas dia adalah membuat list soft drawing dan as-built drawing. Jadi as-built drawing itu akan sangat banyak, sehingga drafter itu kalau disuruh menjadi admin juga dia akan kewalahan. Terlebih ada beberapa misalkan ada revisi udah revisi kesekian, ini akan sangat menyulitkan ya kalau buat drafter untuk mengingat ini udah revisi keberapa ini. Jadi dia yang punya, si admin engineering inilah yang punya data-data tersebut. Kemudian yang kedua, soft drawing yang sudah approve itu dia bagikan kepada pihak-pihak terkait seperti supervisor, IS, surveyor, dan lain-lain yang membutuhkan. Nah, dia bagikan, dia jangan lupa dia buat transmittal atau serah terima dokumen ya, transmittal bahwa dokumen ini sudah diterima oleh mereka. Karena terkadang walaupun sesama satu perusahaan, terkadang itu juga bisa membuat ada miss gitu. Oh, saya udah dapat padahal belum gitu. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih menyusun soft drawing revisi ini kan yang tadi saya bilang nih di awal ya, drafter ada revisi kesekian mungkin ada yang sampai revisi ke-8. Nah, ini yang akan sangat menyulitkan drafter, sehingga si admin engineering ini harus tahu nih, ini gambar ini tuh udah revisi keberapa. Dia yang punya listnya dari revisi 0 sampai ke revisi 8. Menarik soft drawing perubahan yang diakibatkan oleh perubahan desain. Gambar yang ada di lapangan yang sudah kita berikan ke lapangan, jika ada perubahan itu harus segera ditarik oleh admin engineering. Kalau tidak, itu akan menjadi miss di lapangan mengerjakan soft drawing yang lama, sedangkan soft drawing baru muncul. Dan jika terjadi, yang dirugikan adalah siapa? Perusahaan sudah bangun bikin dinding, ternyata dinding itu nggak ada sebenarnya, di soft drawing yang baru udah direvisi, akhirnya kita harus bongkar dinding itu dan owner tidak membayar karena itu kesalahan dari kontraktor. Kemudian membantu segala jenis administrasi dokumen engineering yang dibutuhkan oleh SE. Dan tugas-tugas lainnya ya, lebih tepatnya tugas-tugas lainnya yang SM membutuhkan si admin engineering ini, admin engineering harus membantu. Lalu berapa nih gajinya dia? Gaji, balik lagi nih yang paling diinginkan oleh teman-teman nih dalam mencari kerja, yaitu kalau yang fresh grade itu antara 4,5 juta sampai dengan 5,5 juta. Lalu yang experience itu sekitar 6 sampai dengan 7,5 juta. Oke, kita lanjut ke jabatan berikutnya. Kita lanjut ke jabatan berikutnya, yaitu teman-teman semuanya ya. Di sini kita lihat buyer. Mungkin teman-teman beberapa yang masih kuliah di teknik sipil, buyer itu kok ada ya di proyek ya. Nah, ini buyer ini biasa disebut juga sebagai logistik.
Lalu orang juga ada lagi menyebutnya sebagai purchasing. Purchasing. Nah, tugasnya adalah dia membuat PO dan permintaan material maupun alat yang berasal dari tim lapangan. Dia hanya tugasnya membuat PO, bukan membuat perencanaan material. PO yang sudah dibuat oleh buyer, dia akan diteruskan ke komersial manager. Nah, ini dia atasan langsung si buyer itu adalah komersial manager. Nah, si buyer ini akan membuat PO sesuai dengan permintaan tim lapangan. Kemudian PO yang sudah dibuat dia akan turun ke job desk kedua ya, berkoordinasi dengan supplier dan tim proyek terkait schedule kedatangannya. Kapan nih mau didatengin gitu kan. Jangan sampai tim lapangan butuh sedangkan material yang ada di supplier itu belum siap atau belum ready. Jadi inilah tugas buyer. Cukup penting dan sangat penting menurut saya. Dan kita juga harus berkoordinasi intens, harus sering ya dengan buyer ini. Kemudian gaji yang didapatkan oleh si buyer ini butuh skill komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan vendor-vendor kecil ya terkait komunikasi untuk antara proyek dengan supplier, karena kalau komunikasinya nggak bagus juga bahaya juga, proyek akan tersendat. Gajinya berapa untuk yang fresh grade? Yang fresh grade itu sekitar 5 sampai 6 juta. Untuk yang experience itu sekitar 7 sampai 9 juta. Oke, lanjut lagi ke jabatan berikutnya yang satu tetanggaan nih, jabatan tetanggaan tapi jauh. Jabatan tetanggaan tapi jauh yaitu gudang. Dia tetangga nih sama buyer tapi dia jauh sebenarnya. Dia nggak boleh jadi satu. Atasan langsungnya si gudang yaitu GA. Kenapa si gudang sama si buyer ini nggak boleh nyatu? Karena kalau material yang dibeli dia juga yang nerima, nanti akan menjadi akan ada timbul tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Misalkan material yang datang dikeluarin lagi, dicatatnya datang. Nah, itu akan terjadi fraud atau korupsi ya dari si bayarnya, sehingga buyer sama gudang ini harus dipisah, kantornya dipisah, jabatannya pun dipisah supaya meminimalisir terjadinya fraud di sebuah organisasi. Tugasnya apa? Dia memastikan material yang datang sesuai dengan pesanan dari buyer. Jadi misalkan buyer ini punya PO ini akan tersampaikan secara otomatis oleh sistem kepada gudang bahwa akan ada datang material yang akan datang di hari sekian misalkan. Nah, PO itu akan dibawa oleh si supplier ke dalam proyek dan ketika datang akan dicek oleh gudang sesuai nggak nih surat jalannya dengan yang dipesan gitu kan. Kalau sesuai ya udah barang masuk gitu. Kemudian yang kedua, memastikan barang dan material yang keluar masuk itu sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi nggak cuma barang masuk aja yang dicek, tapi barang keluar pun dicek, baik itu truk sampah, terus alat berat, terus dan alat-alat kerja mekanik yang ringan lainnya gitu kan, itu juga harus dicek oleh gudang. Kemudian membuat laporan penerimaan material yang nanti akan dipakai sebagai bukti tagihan vendor. Nah, ini penting nih. Kalau yang gudangnya tidak disiplin, dia akan membuat laporan materialnya agak lambat. Sedangkan kalau yang disiplin, setiap material datang, sorenya dia buat laporan penerimaan material. Nantinya laporan ini akan dibuat sebagai lampiran tagihan vendor. Kalau ini tidak dibuat setiap hari rutin, nanti ketika vendor menagih, dia akan kelabakan dan akan kesulitan vendor akan mengalami keterlambatan pembayaran. Berapa sih gaji gudang? Nah, gaji gudang ini berapa ya? Gaji gudang itu untuk yang fresh grade dia sekitar 4,5 sampai dengan 5,5. Untuk yang experience dia
6 sampai dengan 7,5 juta. Oke, lanjut lagi ke jabatan berikutnya, yaitu surveyor. Jabatan surveyor. Siapa atasan langsung surveyor? Atasan langsung surveyor adalah site manager. Site manager ini kalau di proyek itu menjadi jabatan favorit. Karena kalau di tempat saya, untuk menjadi seorang project manager dia harus melalui site manager dulu. Dari komersial harus masuk ke site manager dulu. Dari engineering harus masuk ke site manager dulu. Jadi dia menjadi jabatan favorit nih, nanti kita bahas berikutnya ya. Lalu apa nih tugas-tugas surveyor? Tugas-tugas surveyor adalah membuat benchmark dari sebuah gedung. Apa itu benchmark? Nanti saya akan buat video detail lainnya. Benchmark di sini secara singkat saya jelaskan bahwa menjadi patokan pengukuran gedung. Patokan. Misalkan gedung itu tingginya 20 lantai. Nah, saat lantai 1 kita cek nih dari benchmark ini. Cari koordinat X dan Y. Kemudian bangunan itu dibangun nih sampai lantai 3. Nah, lantai 3 itu akan di cross check ulang lagi, dibalikin lagi ke benchmark. Dan akan dicek ulang secara berkala seperti itu. Agar jika terjadi selisih atau pergeseran tidak terlalu jauh dan akan dimitigasi lebih awal. Kemudian yang berikutnya, memberikan tanda berupa marking garis sebagai acuan supervisor dalam membuat sebuah elemen bangunan. Misalkan mau bangun dinding, posisi dinding ini di mana sih? Nah, dia membuat pinjaman-pinjaman as-grid dari sebuah struktur gedung. Kemudian yang terakhir adalah memastikan marking yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan. Marking itu ada standar-standarnya, dia nggak bisa sekedar kasih jepret, kasih tanda enggak. Dia ada standar-standarnya. Nah, standar-standarnya seperti apa? Nanti juga suatu saat kita akan bahas lebih. Lalu berapa nih gaji surveyor? Ini kita lihat nih gajinya nih. Gaji surveyor. Gaji surveyor untuk fresh grade biasanya sih nggak ada ya. Rata-rata sudah experience. Kalau yang fresh grade dia masuknya adalah asisten survei. Nah, di bawahnya surveyor ini ada asisten survei. Nah, dia adalah fresh grade-nya. Untuk yang experience sendiri itu gajinya sekitar 6 sampai dengan 9 juta. Lalu jabatan berikutnya adalah mekanik. Mekanik lagi-lagi atasan langsungnya adalah site manager. Di site manager ini dia berkoordinasi dengan site manager terkait dengan alat-alat kerja apa saja yang berhubungan dengan lapangan. Jadi tugasnya apa? Pertama, bersama site manager. Nah, di sini ditulis bersama site manager. Karena mekanik ini penyedia alat, sedangkan site manager adalah yang membuat schedule kebutuhannya, membuat schedule kedatangan dan kepulangan alat kerja. Kemudian melakukan checklist berkala terhadap alat berat dan alat kerja para pekerja. Jadi alat berat itu harus diceklis setiap hari, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, apakah masih aman digunakan. Kalau tidak aman dia harus membuat laporan nih, tidak laporan ke pusat, laporan ke PM, dan akan dilakukan perbaikan atau maintenance. Jadi mekanik ini nggak ada istilahnya, waduh lagi kejar target, TC-nya rusak, selingnya rantas, kemudian dia tetap mengizinkan proyek itu berjalan, itu nggak bisa. Hal-hal seperti itu stop work dan sudah benar-benar berhenti dalam pelaksanaan sampai TC itu diperbaiki. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memberikan fasilitas kelistrikan sesuai dengan standar perusahaan. Fasilitas panel, listrik kerja, lampu kerja, dan apapun yang berhubungan dengan standar perusahaan. Lalu berapa nih gaji mekanik? Mekanik sama seperti surveyor, dia memiliki asisten. Untuk yang fresh graduate kita anggap sebagai asisten ya. Fresh graduate itu asisten walaupun sebenarnya mekanik itu udah pengalaman. Karena kalau nggak pengalaman dia nggak bisa jadi mekanik. Kalau kesetrum bahaya. Jadi fresh, anggap kita sebutnya fresh grade ya, dari awal juga fresh. Fresh grade itu sekitar 5 juta, 4,5 sampai dengan 6 juta. Lalu untuk yang experience atau chip mekaniknya sendiri itu sekitar 7 juta sampai 10 juta. Ini dan ada lagi nih satu jabatan yang menurut saya sangat luar biasa ya, jabatan ini, dan saya pernah ngalamin ini.
yaitu jabatan supervisor. Siapa jabatan atasan langsung supervisor? Site manager lagi. Jadi si supervisor ini tugasnya adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan target mutu, waktu, dan biaya. Jadi segala bentuk mutu, segala bentuk waktu, segala biaya itu menjadi tanggung jawab supervisor walaupun tidak secara langsung karena dia yang mengawasi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang kedua, memastikan material dan alat tenaga kerja tersedia sesuai dengan rencana. Nah, ini material dia harus berhubungan dengan gudang, buyer, dan lain-lain. Terus alat berhubungan dengan mekanik. Tenaga kerja berhubungan dengan vendor, subkon, atau mandor. Kemudian yang ketiga, menyusun izin pelaksanaan sebelum mulai pekerjaan. Setiap pekerjaan yang baru dimulai harus dilakukan izinnya dulu. Lalu yang berikutnya, memastikan pekerjaan lapangan itu dalam kondisi dan aksi yang aman. Nah, ini terkait safety nih, dia harus bisa memastikan bahwa apa yang dia suruh ke mandor itu aman. Misalkan ada mandor bekerja di pinggir, ya kasih tahu, kalian kamu harus bikin scaffolding seperti ini, seperti ini, seperti ini, bikin jaring seperti ini, seperti ini, pakai body harness dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus melakukan checklist ataupun defect list saat serah terima sampai dia closing. Lalu berapa gajinya si supervisor? Gaji supervisor ini cukup menarik ya. Kalau di perusahaan tempat saya dulu ada chief supervisor. Ada chief supervisor. Cuma saat ini chief supervisor dilebur jadi satu, tetap supervisor. Jadi saya anggap sebagai supervisor semua ya. Atasan langsungnya adalah SM. Nah, gaji fresh graduate untuk supervisor yaitu sekitar 6,5 juta sampai dengan 7,5 juta. Untuk yang experience itu sekitar 8 sampai dengan 11 juta ya. Jadi kurang lebih jabatan supervisor adalah segini. Lalu jabatan apa lagi? Yuk tunggu video saya selanjutnya. Kalau masih penasaran, silakan like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang lebih baik dan dapat memberikan informasi-informasi terkait dunia proyek konstruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.